Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang memiliki wajah yang tampan dan bisa menafsirkan mimpi. Ayah Nabi Yusuf bernama Yakub, ibunya bernama Rahel, dan adiknya bernama Bunyamin. Yusuf juga mempunyai 10 orang kakak tiri. Ketika Yusuf berusia 2 tahun, ibunya Yusuf meninggal dunia. Yusuf bermimpi. Ia bermimpi ada 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepada dia. Ia langsung bergegas menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub sadar bahwa mimpinya itu adalah bukan mimpi biasa. Itu bertanda bahwa Nabi Yusuf akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nabi Yusuf dekat kepada Nabi Yakub alaihissalam dan Bunyamin. 10 orang kakak tiri Nabi Yusuf benci kepada Yusuf. Mereka ingin mencelakai Nabi Yusuf dan menyusun rencana buruk. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan, tetapi 10 kakak Nabi Yusuf membujuk Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Sesampai di hutan, 10 kakak tiri Nabi Yusuf mendorong Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka tinggalkan Nabi Yusuf sendirian di sumur. Mereka pulang dengan membawa berita bohong kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak percaya bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Tapi mereka menunjukkan bukti berupa baju Yusuf yang berlumuran darah. Nabi Yakub sedih sampai-sampai matanya buta. Tidak seberapa lama Yusuf di sumur, lewatlah seorang pedagang yang ingin mengambil air. Pedagang itu membawa Yusuf ke pasar untuk diperjualbelikan. Al-Aziz pun membeli Yusuf dan membawa Yusuf pulang ke rumah dan memperkenalkan Yusuf kepada Al-Aziz, istri Al-Aziz. Ia memperkenalkan Yusuf kepada istrinya Zulaiha. Yusuf dirawat dengan baik. Yusuf pun menjadi pemuda yang cerdas dan amat tampan. Melihat ketampanan itu, Zulaiha jatuh hati kepada Nabi Yusuf. Suatu ketika Zulaiha menggoda Yusuf. Yusuf pun menolaknya. Zulaiha bergegas melaporkan berita itu kepada Al-Aziz dengan berita bohong. Lalu Al-Aziz pun memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di penjara, Yusuf tetap memegang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Yusuf menjadi nabi. Di penjara, Yusuf melihat 2 teman barunya. Ketika malam hari, Yusuf beribadah. Lalu kedua temannya tertidur nyenyak. Keesokan harinya mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Bahwa Yusuf berkata bahwa mimpi itu tidak mimpi biasa, itu mimpi yang akan terjadi. Tidak seberapa lama 2 teman barunya dikeluarkan dari penjara. Salah satu teman Yusuf menjadi pelayan. Suatu hari raja bermimpi. Ia bermimpi
sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus-kurus. Dan ada juga 7 tangkai gandum yang hijau, dan ada juga 7 tangkai gandum yang kering. Raja memanggil ahli takwil. Ahli takwil tersebut tidak bisa mengartikan mimpi raja. Adalah salah satu teman Yusuf yang dipenjara. Ia menawarkan bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kata Yusuf bahwa 7 tahun kita akan mendapatkan kemakmuran, dan 7 tahun yang lagi kita akan mendapatkan masa kekeringan. Dan setelah mendengar cerita itu, para istana raja pun mengangkat Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Masa kekeringan pun tiba. 10 kakak Nabi Yusuf datang ke istana untuk mengambil bahan-bahan makanan. Yusuf pura-pura tidak mengenali mereka, tetapi 10 kakak tiri Nabi Yusuf tidak mengenali mereka, tidak mengenali Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf memberikan bahan-bahan makanan tersebut. Lalu ia berpesan, ia ingin bertemu Bunyamin. Perjalanan pulang, sesampai di rumah, 10 kakak tiri Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yakub bahwa Perdana Menteri ingin bertemu dengan Bunyamin. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan, dan selanjutnya kata Perdana Menteri, kalau tidak diizinkan membawa Bunyamin, kita tidak akan mendapatkan bahan-bahan makanan lagi. Akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkan mereka untuk berangkat ke istana. Mereka pun berangkat ke istana. Sesampai di istana, Nabi Yusuf perlahan mendekati Bunyamin. Dan Nabi Yusuf membisik Bunyamin bahwa akulah kakakmu Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf. Bunyamin kesenangan bahwa ia bisa bertemu dengan kakaknya. Nabi Yusuf memberikan selendang untuk Nabi Yakub. Ia menitipkan selendang itu kepada 10 orang kakaknya. Lalu ia berpesan, ia ingin bertemu dengan Nabi Yakub alaihissalam. Perjalanan ke rumah. Sesampai di rumah, 10 orang kakak memberikan selendang itu kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub mengusap air matanya dengan selendang tersebut. Tiba-tiba matanya Nabi Yakub kembali normal. Dan mereka berkata bahwa Perdana Menteri ingin bertemu dengan Nabi Yakub. Perjalanan ke istana. Sesampai di istana, Nabi Yakub senang bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. 10 orang kakak itu kaget. Dikira mereka Nabi Yusuf telah meninggal dunia. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nabi Yusuf memaafkan mereka. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.